wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri sholat berjamaah, dilanjutkan untuk bertahan mengikuti taklim satu hadis. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal soleh yang dicatat menjadi sebuah amal soleh yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, hadis yang akan disampaikan di dalam pagi ini adalah hadis seseorang itu nasibnya nanti di akhirat akan bisa diketahui apakah dia menjadi ahli surga ataupun menjadi ahli neraka. Dalam bahasa hadis ini ahli sa'adah dan ahli saqo, orang yang termasuk golongan yang mendapat kebahagiaan atau termasuk golongan orang yang akan mendapat sengsara nanti di yaumil akhir. Bisa dilihat dari kebiasaan dia hidup di dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an Ali radhiyallahu an qala ya Rasulullah afala nattaqilu ala kitabina wa nadha'ul amal qala i'malu fakullun muyasyarun lima khuliqalahu amma man kana min ahli sya'adah fayasyaru li amali ahli sya'adah wa amma man kana min ahli saqa fayasyaru li amali ahli saqawah summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa was-sadaqa bil husna. Dari Ali radhiyallahu an, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita pasrah saja dengan ketentuan takdirnya Allah dan kita tidak beramal? Rasul menjawab, hendaklah kalian beramal. Setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Sebaliknya, apabila dia akan tergolong nanti di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang sengsara. Hadirin rahimakumullah, nasib seseorang nanti di yaumil qiyamah ini menjadi sebuah bahan muhasabah kita masing-masing. Apakah kita nanti nasibnya menjadi orang yang ahli surga atau tergolong kepada ahli neraka?
itu bisa dilihat indikatornya terhadap kehidupan sehari-hari ketika dia melakukan amal soleh. Apabila dia diberi kemudahan hatinya untuk melakukan amal soleh, untuk sholat berjamaah dia mudah, tidak mengenal dekat jauh ke masjid, dia refleks mudah. Ini menjadi sebuah indikator bahwa dia diberi kemudahan untuk melakukan amal soleh. Ada kajian yang terjadi di masjid ini malam Ahad, kajian subuh. Dia mudah, Pak. Dia mampu bertahan untuk mengikuti kajian ini. Karena ini kajian ini sebetulnya ini ruhnya, Pak. Ruhnya amal itu ada di sini. Jadi amal soleh kita kalau pengen ada ruhnya di sini. Tolabul ilminya ada. Jadi kalau hanya orang melakukan amal soleh banyak, tapi dasar keilmuannya tidak ada, itulah yang diprediksi oleh Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Dia mudah ketika ada kajian, pengajian, mudah, Pak. Hatinya tidak. Walaupun tantangan, rintangan dari keluarga, dari anak, ya, banyak, coba aja kita rasakan. Ya. Apalagi kalau malam Ahad, tanggal muda, keluarga kita, anak kita pengen jalan-jalan. Satu sisi kita pengen mengikuti pengajian. Itu tidak mudah, Pak. Butuh perjuangan. Ya. Ketika kita mudah mengalahkan tantangan itu, kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, mengikuti kajian, pengajian, itu adalah salah satu indikator. Ini akan menjadi hati kita itu nanti dimudahkan dan akan termasuk menjadi kelompok ahli surga. Karena kita banyak, Pak, sekarang orang yang jarak dari masjid ke rumah tidak jauh, hanya beberapa langkah, tapi beratnya minta ampun. Padahal kegiatan aktivitas sehari-hari dia, olahraganya, wah, jangan ditanya, goes aktif, badminton aktif, semua olahraga itu, lari aktif, tapi jarak dari masjid ke rumah hanya beberapa langkah saja, berat hatinya. Ini harus dipertanyakan. Jadi muhasabah kita. Gitu. Dia tidak bisa melangkahkan kakinya, padahal secara fisik, ya, dia diberi kesehatan. Makanya para ulama memberikan penjelasan, orang yang lama nanti hisabnya di yaumil kiamah itu adalah orang yang diberi kesehatan, sehat badannya, banyak luang waktu, tetapi dia tidak diisi dengan amal soleh. Ini akan berat hisabnya. Dia akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan tentang pima an umurihi pima abnahu, tentang umurnya untuk apa dia dihabiskan. Wa an jasadihi pima ablahu, tentang jasadnya untuk apa dia pakai. Ini kemudahan, Pak. Rasakan aja dalam diri kita. Ya. Ketika seseorang banyak waktu luang, dia belum bisa baca Quran nih. Padahal waktu luangnya, kalau dulu masih kerja aktif, dia masih punya alasan, saya tidak punya waktu. Kerja pulang jam 10 malam,
berangkat habis subuh untuk belajar Quran, untuk tilawah Quran. Tapi sekarang ketika Allah berikan dia keluangan waktu, tapi dia berat, Pak, untuk bisa meluangkan waktu saja untuk bisa belajar Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Makanya tanda seseorang lalai itu dalam hidupnya ketika dia dalam satu hari satu malam dia meninggalkan tilawah Al-Quran minimal 10 ayat. Jadi ini bisa dilihat, hati kita itu akan lalai, tidak akan terbimbing oleh petunjuk Allah ketika berani meninggalkan satu hari satu malam dia tidak tilawah minimal 10 ayat. Ini jadi bahan muhasabah. Banyak orang dititipkan rizkinya, Pak, tetapi peluang untuk bersedekah berat hatinya untuk mengeluarkan. Ini juga menjadi sebuah indikator. Ketika Allah tidak memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan salat berjamaah tepat waktu di masjid, tidak memberikan kemudahan untuk pergi ke majelis taklim, majelis ilmu, tidak memberikan kemudahan untuk belajar Al-Quran, bertilawah Al-Quran, tidak memberikan kemudahan untuk mudah bersedekah. Ini menjadi sebuah indikator apakah nanti kita di yaumil kiamah akan termasuk ahli surga atau ahli neraka. Makanya di dalam sebuah keterangan para ulama memberikan beberapa ciri orang yang terbimbing hidupnya dengan hidayah. Jadi kan kita dalam sholat itu selama 17 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya petunjuk hidayah jalan yang lurus. Nah, ini bisa dilihat ketika kita di dalam sholat selama satu hari satu malam 17 kali memohon pertolongan mendapat hidayah. Sudahkah tanda-tanda di dalam kehidupan kita itu ada orang yang mendapat hidayah? Di antaranya yang pertama, orang yang mendapat hidayah itu dia dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Pamay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Al-An'am ayat 125. Ketika dia dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, mudah, Pak, hatinya tidak berat untuk melakukan amal soleh. Tanda yang kedua, orang yang terbimbing dengan hidayah itu dia ada kerinduan di dalam hatinya untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah sholat, ibadah pergi ke majelis taklim, ibadah tilawah Al-Quran, ibadah sedekah, semuanya itu ada sebuah kerinduan. Aduh, alhamdulillah sudah datang lagi panggilan azan. Terus dinantikan, Pak. Ya, ketika azan dinantikan, bukan berat, bukan sebaliknya. Baru selesai sholat duhur, sekarang sudah mau asar lagi, padahal sholat duhurnya diakhirkan. Dia dimudahkan. Jadi ada kerinduan di dalam hatinya itu terus gitu. Ya. Kemudian orang yang terbimbing dalam hidayah ini dia mampu beristiqomah, Pak. Ini yang paling berat. Dia mampu beristiqomah dengan amalnya. Subhanallah, berat Pak sekali. Makanya kepada Pak Sukri ini yang sudah terbiasa adzan awal, wah, bukan jempol 2 lagi, Pak. Kalau bisa 10 jempol.
Berat Pak istiqomah itu. Ya, bisa bangun malam itu berat Pak. Tidak mudah. Ya. Karena itu adalah salah satu amalan calon-calon penghuni surga itu adalah dia sedikit tidurnya banyak menghabiskan waktunya berkomunikasi malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berat. Coba aja Bapak praktekkan. Contoh sholat duha aja Pak. Kayak keringatan ringan ya. Coba aja. 1, 2, 3 hari Pak. Mampukah sholat duha itu bertahan menjadi sebuah kebiasaan? Berat Pak. Padahal 2-4 rakaat saja. Ya. Sholat tahajud minimal 2 rakaat kita jangan terlewatkan. Itu tidak mudah Pak. Tidak mudah, berat. Hal-hal sesuatu yang kecil itu ketika kita diistiqomahkan begitu berat. Dan inilah ketika dia berani mengistiqomahkan amal-amal soleh, baik yang kelihatan besar amal itu maupun kecil, itu bahwa dia indikator terbimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seseorang itu terbimbing hidayahnya, dia ada kehausan ingin terus mencari ilmu agama, terus keingintahuan, sudahkah sholat saya sesuai dengan ilmunya, sudahkah ibadah puasa saya sesuai dengan ilmunya. Jangan-jangan sekarang saya usia 40, 50, 60 tahun sholat saya belum betul secara ilmunya. Kehadiran hati kita di dalam sholat belum bisa dihadirkan kehusuan kita. Sholat itu belum bisa merubah terhadap perilaku kehidupan kita. Ini ilmu bahan muhasabah. Ilmunya ini harus kita kejar, ruhnya. Saya mendengar ngobrol-ngobrol sering ya dengan Pak Haji Cecep. Beliau itu kalau kita lihat sekilas gitu ya, karena mungkin alat analisisnya kuat, dengan ilmu nahwu sorobnya dia kuat ya. Karena dulu beliau 3 tahun lebih awal dari saya, itu adalah salah satu murid yang dipercaya oleh guru saya itu untuk mengajar santri. Jadi alfiah itu bisa dijungkir balikan Pak dari belakang dulu. Dia ada hafalannya memang kuat, ya hafalannya memang kuat. Itu sampai sekarang beliau masih ngaji Pak. Jadi masih ngaji. Ya. Dia sibuk juga sampai jam 1 malam ngajinya. Dalam seminggu itu 2 kali dia ngaji. Ke gurunya, ya tidak mengenal jauh Pak. Hebatnya, padahal beliau super sibuk. Sampai sekarang itu sudah tidak punya waktu lagi orang meminta waktu. Tapi dia menyempatkan. Belum apa-apa. Ketika gurunya memanggilnya untuk terus menimba ilmu, ya, dia memanfaatkan. Nah ini jangankan kita, ini kita. Menjadi sebuah bahan muhasabah introspeksi kita. Jangan berhenti. Ketika kita mempunyai keluangan waktu untuk talabul ilmi, jangan berhenti putus asa untuk terus menimba ilmu. Ternyata amal soleh kecil itu, kalau kita sudah tahu ilmunya, itu akan bernilai ibadah yang besar. Itulah hadirin rahimakumullah, sedikit penjelasan tentang hadis, di mana kita nanti akan memberikan gambaran akhir kehidupan. Apakah termasuk golongan ahli surga atau neraka, dilihat dari sejauh mana Allah memberikan kemudahan kita dalam melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan hidayah taufik. Sudah tahu ilmunya, tapi Allah memberikan hidayah taufik
untuk bisa melaksanakan amal soleh itu, dan kita bisa terbimbing hidup kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.